Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Eden dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Luis Prasetyo masuk penjara karena narkoba dan sakit parah. Kita langsung tonton video episode akan kita komentari guys. Komen dari Unisa 88, layak banget si Luis Prasetyo ada di kerangkeng besi penjara, tukang menghujat katanya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas mengenai tuduhan-tuduhan atau gosiper-gosiper sebelah nih yang mengatakan katanya ketika saya tidak membuat konten atau tidak upload video selama sebulanan lebih, katanya saya dipenjara lah, katanya saya kena narkoba lah, katanya saya kena penyakit keras lah, dan bla 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 bla. Tapi yang lucu kok seneng banget ya kalau misalnya saya mendapatkan celaka. Tapi ya saya kali ini Gini guys ya, ini karena orang-orang ini sudah kesel gitu sama si Luis ini kan. Jadi ada tahu begitu banyak yang dihujat dia gitu kan. Tomar, ya Waloni, para mualaf ya kan dan lain sebagainya gitu. Jadi dan makanya mereka nih netizen ini kesel sama Luis gitu kan. Jadi sehingga mereka mendoakan yang buruk-buruk gitu. Dan apa namanya agar supaya jadi apa maksudnya itu adalah agar mendapatkan semacam apa ya teguran lah gitu ya kan. Jadi itu hak prerogatif Allah lagi Tuhan lagi yang apa berkuasanya apakah dia mau apa namanya apakah dia bagi dia ini Luis layak untuk dikasih cobaan gitu kan dikasih teguran atau mungkin Allah biarkan sehingga dia akan sesat selamanya gitu kan karena di apa karena kan dalam Islam itu dikenal namanya kalau ada orang yang sesat bukan cuma sesat ya kalau ini juga nyesatin orang itu. Nah, itu Allah akan kasih teguran berupa apapun itu ya. Kayak contoh netizen ini lah. Ini kan salah satu teguran dari Allah. Jadi netizen tidak Allah hati-hatinya untuk apa namanya untuk menegur Luis Prasetyo melalui komentar-komentarnya. Nah, kalau Luis tidak mau dengar juga ya sudah. Luis akan dibiarkan tersesat selamanya dalam kegelapan tuh guys, dalam kesesatan gitu. Ya kan? Jadi ya Allah tuh punya hak prerogatif untuk menentukan apakah ini orang layak untuk dikasih cobaan, apakah ini orang layak untuk dikasih hidayah. Kalau tidak ya sudah Allah akan biarkan. Jadi jangan dikira tentang Anda selamat gitu, di dunia, Anda tidak akan pernah lepas dari penghakiman Allah nanti di akhirat gitu. Karena Allah adalah apa namanya hakim yang maha adil ya, yang yaitu akan menimpakan apa namanya hukuman kepada orang yang berbuat kejahatan sebiji zarah pun akan dihukum ya. Yang bagi Anda berbuat kebaikan sebiji zarah akan dikasihnya hadiah apa itu apa reward gitu. Jadi Allah tuh maha adil. Jadi makanya kita harus dituntut berbuat baik dan tidak berbuat jahat gitu. Itu namanya keadilan. akan meluruskan nih pandangan-pandangan ini dan saya akan membacakan beberapa komen yang memang harus saya bacakan dan kemudian saya akan menjelaskan dengan baik ya guys ya. Oke, yang pertama curiga atau tuduhan kecurigaan atau tuduhan yang mengatakan bahwa saya sedang sakit. Nah ini komentar ya, komentar dari Selowardana. Kalau mukanya menghitam, biasanya kena penyakit hati, hepatitis, komplikasi corona, isolasi mandiri di gudang penggorengan kerupuk. Wajah si Prasetyo sepertinya orang menderita penyakit berat. HIV mungkin karena mereka hobi main belakang. Ada yang bilang saya HIV, ada yang bilang saya kena penyakit hati, ada yang bilang saya sakit dan lain-lain karena sebulan gak bikin konten. Tapi jujur ya, pasti kalian kangen nih sama saya, cari-cari sampai sebulan gak ada, kalian sudah bicarain saya guys. Jadi gini, sebulan gak ada ini bukan karena saya sakit. Kalau saya sakit, buncit saya pasti udah turun nih guys. Tapi ini walaupun saya udah lari tiap hari nih, tiap hari saya lari, tapi gak turun-turun juga nih buncit. Dan saya memang sebulanan gak upload video itu. Dari sebulanan nggak apa nggak kurus-kurus kayak aneh-aneh ya jujur. Saya saja ya, saya saja itu cuma main bola gitu setiap hari sore itu nggak lari ya nggak lari ke Lewis yang apa hanya main bola gitu memang ada larinya gitu tapi nggak ke dia gitu itu tidak ada bunyi mas ini menurut saya agak aneh gitu ya. Nah, saya sekarang ini ya, terus saya ini apa ya, nggak sebuncit Luis. Memang agak apa ya, nggak begitu rata tapi nggak seperti Luis. Itu saya tidak pernah lari. Saya jujur saya nggak pernah lari. Saya hanya paling jalan kaki lah di rumah saya sana sini itu paling sekitar
nggak sampai lah, kilo nggak sampai guys. Mungkin beberapa kilo mungkin nggak sampai juga gitu. Itu saja. Lebihnya saya cuman depan komputer, depan HP gitu kan. Nggak ada yang lain guys. Jadi saya tidak buncit dia gitu. Sementara dia udah lari bulan penuh tapi masih buncit. Nah, itu urusan pribadi dia lah. Tapi ini perbandingan sama saya aja gitu kan. Ini menurut saya ada yang aneh gitu. Itu bukan karena saya sakit. Saya sehat walafiat, lahir batin loh jinawi guys. Nah, apalagi Satu lagi. Sakit itu bukan berarti Anda itu kurus atau nggak buncit, enggak. Ada orang gemuk juga sakit gitu kan. Jadi sakit itu tidak menimpa siapa saja. Nggak menimpa orang yang kurus yang gemuk jadi kurus itu enggak. Banyak orang yang gemuk ya sakit dan ketika dia sembuh masih gemuk gitu ya. Karena intinya adalah apa ya namanya? Intinya nggak bisa kita sama ratakan semuanya itu. Tapi sudahlah itu pendapat Louis ya kan. Kita lanjutkan videonya guys. ketika saya dituduh HIV guys, tenang aja, istri saya cuman satu. Sebelum punya Nah, ini dia mulai menghina ajaran Islam itu poligami. Kita akan dengar ya. Ini dia mulai menghina nih ajaran Islam itu poligami. istri juga saya nggak nakal guys, nggak pernah yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Istri saya cuman satu, nggak 4. Nah, tidak pernah melakukan hal yang tidak baik. Ya, lalu disambungnya dengan istrinya cuma satu, nggak dua, nggak tiga, nggak empat. Berarti dia sama dengan menyebut kalau poligami itu nggak baik gitu. Berarti ajaran Islam nggak baik. Jadi sekali lagi ini penghujatan guys terhadap Islam. Ajaran Islam itu poligami. Jadi nggak salah kalau dikatakan Nazarene itu menghujat Islam, itu nggak salah. Karena dia meskipun buat konten klarifikasi begini pun, ujung-ujungnya adalah tetap menghujat Islam, ajarannya yaitu poligami. Jadi sekali lagi netizen itu nggak salah mendoakan dia agar celaka gitu. Kok saya tipe orang yang nggak begitu. Saya biarkan saja itu, biarlah Allah tentukan. Kok saya cukup mendakwakan. Tapi kalau ada netizen yang tidak terima gitu kan, itu wajar-wajar saja gitu. Kalau Anda, ini ada peribahasanya tuh mulutmu harimau. Jadi kalau Anda menghujat Islam, nah satu lagi saya, di Indonesia Islam itu mayoritas, Kristen minoritas. Harusnya logikanya yang mayoritas itu melindungi yang minoritas. Yang minoritas ngapain? Menghargai, menghormati yang mayoritas. Itu logikanya. Karena yang kuat melindungi yang lemah menghargai yang kuat gitu kan. Begitu gitu. Singa itu hanya apa namanya raja itu melindungi rakyatnya. Rakyatnya ngapain? Melindungi rakyatnya enggak, karena dia nggak punya kemampuan. Dia yang lakukan rakyat adalah orang yang sedikit ya, menurut adalah menghargai yang mayoritas. Louis ini kan dilindungi dia. Coba lihat Anda, ada nggak dia apa-apain? Nggak ada kan? Hanya disindir, itu biasa. Didoakan supaya celaka itu biasa. Itu dia tidak diapa-apain. Padahal dia di Indonesia Louis ini adalah minoritas. Dia sudah dilindungi dia oleh hukum Indonesia, oleh umat Islam Indonesia, sehingga dia tidak diapa-apain gitu kan. Nah, dia harusnya menghargai yang melindungi dia, yang mayoritas tadi jalurnya dari dia, karena dia minoritas. Tapi faktanya dia tidak menghargai mayoritas, dia malah menghujat ajarannya. Itu poligami. Sekali lagi Louis ini nggak menerapkan ajaran kasih guys, dia tidak tahu diri gitu. tidak bisanya lagi cengengesan seperti ini gitu kan. Jadi ini orang memang menurut saya parah sekali guys. Atau bahkan 19 atau 25 atau 30. Saya nggak suka ganti-ganti pasangan. Saya setia. Bahkan di ajaran Kristen sendiri kan hanya beristrikan satu doang. Nggak boleh banyak-banyak. Nah, satu lagi ya. Kalau dia buka perjanjian lama, di situ Salomo bagaimana? Salomo istrinya banyak. Dan banyak lagi. Abraham ini istrinya 2 atau 3 gitu. Dan nabi-nabi lainnya gitu. Itu orang-orang tokoh-tokoh penting. Dan situ tidak pernah Tuhan Allah itu menyalahkan mereka. Karena mereka berpoligami. Tidak ada azab bagi mereka. Mereka bahkan tidak kena HIV dan segala macamnya itu. Bahkan mereka dimuliakan. Salomo dikasih kerajaan yang besar gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang salah. Dan Yesus katakan ya, dia datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia datang untuk menggenapinya. Menggenapi artinya menambah sehingga lengkap. Sehingga kalau dulu ada poligami, ya, bahkan ada aturan yang menyatakan kalau Anda beristri lebih dari satu, ada aturannya di Alkitab kalau Anda baca. Kalau istri lebih dari satu, ya itu bagaimana pembagian warisannya ada di situ. Berarti kan kalau dibuatkan aturannya berarti itu boleh. Karena kalau nggak boleh nggak dibuatkan aturannya. Tapi karena dibuatkan aturannya itu tandanya buktinya kalau itu poligami boleh dan para orang-orang besar nabi-nabi di yang lama melakukannya. Salomo melakukannya dan tidak ada satupun mereka yang kena penyakit itu. Nah, jadi Yesus pun mengatakan dia tuh datang bukan untuk meniadakan hukum itu,
bahkan dia untuk menambah sehingga lengkap menggenapi, sehingga dia menambah poligami dengan hukum lain, sehingga poligami itu dilakukan tapi dengan kondisi begini ya, gitu ya, gitu. Itu logikanya kan. Nah, jadi sekali lagi ya, Luis ini dia nggak mengerti, dia nggak membaca Alkitab sendiri tentang yang lama gitu. Jadi Jadi kalau dia melihat lalu gonta ganti pasangan. Kalau kita punya istri lebih dari satu, dan ingat Islam membatasi sampai 4. Ada kata dia sampai 25 apa. Justru yang di Alkitab dia itu yang sampai ratusan ribuan gundik malah kan. Itu Anda baca Alkitab Anda itu, Luis ya. Itu ratusan gundik. Ratusan guys. Jadi lebih dari 25 Luis tadi kan. Nah, Islam membatasi hanya 4 guys. Ya kan? Hanya 4 istri gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau bagi Luis itu poligami salah, berarti yang Salomo itu jauh lebih salah karena dia ratusan. Tapi nulisan nggak salah guys, itu benar. Dalam artian bukan benar dalam artian apa ya? Dalam artian dibolehkan, poligami dibolehkan. Ya kan? Nah, bahkan dia sendiri ada aturan yang tadi saya katakan, yaitu bagaimana kalau istri lebih dari satu, masalah pembagian warisan itu guys. Nah, gonta kasih pasangan ya. Gonta kasih pasangan, kalau dia itu sah nggak masalah gitu. Yang masalah itu adalah gonta kasih pasangan yang bukan bukan muhrim. Misalnya saya main dengan pelacur misalnya, itu salah. Kenapa? Karena dia pertama dia bukan muhrim. Kalau misalnya saya berhubungan dengan istri kedua saya, itu sah karena masih pernikahan gitu. Itu namanya gonta kasih pasangan antara saya dengan istri saya saja. Dia tetap sama saya gitu. Ya kan? Yang dikenal dunia ini adalah poligami, bukan poliandri. Nggak ada orang tuh yang yang dibolehkan tuh ya dari dulu ya, itu istri punya suami lebih dari satu. Nggak ada guys. Yang ada selalu poligami, yaitu satu suami punya berapa istri. Nah, kenapa? Karena dunia medis juga membuktikan kalau satu laki-laki dia masih punya istri, tapi istrinya itu tidak ada macam-macam dengan pria lain, itu masih aman. Tidak akan ada penyakit HIV segala macam, nggak ada. Meskipun satu suami punya berapa banyak istri. Makanya kejadian kayak Salomon tidak pernah sakit HIV segala macam itu karena terbukti, berarti dunia medis terbukti, ya kan? Karena penyakit HIV itu timbul, penyakit kelamin atau apapun timbul ketika kita berhubungan dengan wanita yang dia itu pelacur. Wanita itu di mana wanita itu main dengan banyak laki-laki, itu baru timbul penyakit. Gitu guys. Tapi kalau kita dengan istri sendiri, maupun istri pertama, kedua, ketiga, keempat, itu nggak masalah. Nggak ada medis yang membuktikan kalau itu menyebabkan penyakit. Yang menyebabkan penyakit adalah yang tadi, ya orang yang ganti pasangan itu pelacur tadi, atau laki-laki yang sangat dengan laki-laki, gitu guys. Jadi Luis harus belajar lah dunia medis gitu kan. Dia harus paham kalau poligami itu tidak masalah di dunia medis. Yang masalah itu adalah yang tadi saya katakan itu guys, yaitu pelacur tadi itu kan. Oke, bentar ya guys, ini saya mana? Nah, yang mesti dicurigai kalau sakit ini nih yang punya pasangan banyak nih, yang ganti-ganti mulu, yang mungkin yang kalau udah bosan cari lain karena mungkin istrinya udah turun mesin. Nah, itu yang mesti dicurigai. Masuk curigain saya sih. Nah, gonta kasih pasangan di sini maksudnya adalah ya, Luis ya, saya sarankan ya, orang yang di luar sana yang tidak menikah, dia gonta kasih pasangan, dia punya istri tapi masih main sama pelacur, atau dia nggak punya istri tapi dia pacaran seks bebas, itu baru yang berrentan penyakit kelamin. Jadi Anda kritik itu, bukan orang yang poligami. Karena dimanapun Salomo poligami, Ibrahim poligami, Luis, tapi nggak ada masalah itu. Jadi Luis harus paham itu. Dia bukannya mengkritik orang-orang yang yang seks bebas di luar sana, malah mengkritik orang-orang muslim yang poligami. Padahal kitabnya juga mengajarkan poligami, mencontohkan poligami. Dan Yesus tidak pernah melarang poligami. Yesus tidak pernah melarang, dan satupun Yesus tidak pernah itu melarang poligami atau melarang poligami beda dengan Tuhan Allah sendiri. Oke, yang kedua katanya saya di penjara. Komen dari Unisa 88, layak banget si Luis Prasetyo ada di kerangkeng besi penjara, tukang menghujat katanya. Terus juga Yuni Wahyuni, moga nggak keluar-keluar di penjaranya. Luis itu kan suka hujat muslim, pantas dibui. Nah, ini orang-orang pikir saya dibui atau di penjara karena suka menghujat.
Nah, teman-teman coba cek lah video saya itu bagian mana sih yang menghujat Islam atau menghujat ajaran-ajaran Islam. Coba cari di video saya, nggak ada. Kenapa? Sebab saya memang tidak menghujat ajaran Islam. Di videonya aja ya, nggak usah lagi nyebut video lain guys. Di video ini aja dia menyebut ya, jadi yang orang lebih dari isinya lebih dari satu itu kena penyakit gitu, ya kan? Itu kan menghujat poligami guys. Jadi Luis nih apa dia nggak punya ini ya, nggak ada punya pikiran gitu. Ini saya herankan nengok dia ya, apa dia nggak ngerti dengan apa yang diucapkan. Jadi dia ini seperti anak kecil yang nggak ngerti dengan apa yang dia ucapkan. Kalau diucapkan itu adalah penghujatan semua. Jadi dia mengatakan Ustaz Abdul Somad itu murtad. Ya kapan Abdul Somad murtad? Itu bahkan saya buatkan videonya dan itu banyak netizen yang mengkritik gitu. Sampai like-nya sampai dislike-nya sampai 1000 lebih gitu. Sepertiga dari like-nya. Kalau like wajar lah karena memang dia ketika dia menghujat ya, agama lain tentu yang beragama dia senang gitu kan. Karena memang itu juga tanda ketika dia buat video hujatan terhadap Islam dan yang like videonya banyak. Itu tanda memang pengikut jemaahnya yang tentu banyak Kristiani itu ya. Mungkin semuanya Kristiani gitu. Itu memang senang ketika dia buat video menghujat tentang agama Islam. Jadi ini jauh dari ajaran kasih gitu. Karena menyukai konten-konten dia yang berisi hujatan terhadap Islam, baik agamanya maupun ustaz-ustaznya gitu guys. Itu yang sangat menyedihkan. Tapi dia nggak sadar karena itu guys. Ini yang sangat memalukan dan menurut saya dia harus belajar lagi tentang tata krama gitu. Sorry ya sama dia videonya. Islam. Lalu apa yang saya lakukan dalam video-video saya? Yang saya lakukan adalah saya meluruskan ustadz-ustadz yang menghujat Kristen. Paham? Sebenarnya yang layak dibui siapa? Ya mereka yang hujat Kristen, yang menghujat Tuhannya orang Kristen, yang suka provokasi dan lain-lain, itu yang harusnya dibui dong. Masa saya yang meluruskan harus dipenjara? Bahkan nggak ada kok saya menghina Islam dan lain-lain. Masih nggak sadar guys. Jadi gini ya, ustadz-ustadz itu menyampaikan sesuai dengan apa yang ada tertulis di kitabnya. Misal mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu bukan menghujat. Memang begitu, tertulisnya begitu gitu. Jadi sesuatu yang tertulis itu nggak bisa dikatakan menghujat guys. Kecuali kalau mengatakan sesuatu yang tidak tertulis. Karena tulis mengatakan Abu Somad itu kan tidak tertulis. Nggak ada yang apa namanya suratnya ataupun itu yang atau keluar dari lisan Abu Somad itu yang mengatakan saya murtad, kan nggak ada. Juga kayak poligami tadi dia katakan itu menyebabkan HIV segala macam ya, karena yang beristri lebih dari satu kan poligami namanya. Itu namanya menghujat guys. Jadi sekali lagi karena tidak ada tertulis kan, ada nggak tulisannya riset medis yang mengatakan kalau kita beristri lebih dari satu itu kena HIV, kan nggak ada. Itu sekali lagi yang harus disampaikan. Sekarang gini leh, kalau misalnya Al-Quran Anda, terus juga nabinya Anda, terus juga apalagi agama Anda dihujat atau dijelekkan atau dihina, apa yang akan Anda lakukan? Pasti harusnya diluruskan dong. Oh, di kitab kami nggak gini. Oh, di kitab kami nggak gitu. Harusnya gitu, bukan demo penjarain dia. Karena itu kan nggak akademis, guys. Kalau misalnya ada saya serang Al-Quran Anda, jelaskan Al-Quran tuh nggak gini, gitu harusnya. Itu yang saya lakukan. Ustadz Anda menjelekkan Alkitab, lalu saya bilang, dalam Alkitab nggak gitu. Nah, Luis nggak gitu aja dia juga mengatakan ustaz-ustaz ini pembohong. Itu masalah sih itu ya sama yang aku lakukan. Nuduh orang lain pembohong. Kan itu tadi kayak poligami itu juga. Jadi Luis ini juga apa namanya ketika orang demo itu ya karena posisi Ahok ini adalah sebagai pejabat publik itu penting. Bukan orang sembarangan. Bukan seperti Luis yang cuman yang nggak ada pengaruhnya gitu. Luis ini kan cuma youtuber gitu kan, nggak ada pengaruhnya. Tapi Ahok itu adalah bahkan mau jadi presiden kan ini berbahaya kalau orang gini dibiarkan gitu guys. Nah yang kedua ya dia bikin sesat umat Islam dengan mengatakan tidak haram memilih pemimpin kafir. Ini kan merusak ajaran Islam, merusak umat Islam. Ini umat Islam lagi nggak percaya. Jadi umat Islam itu yang harusnya yang memilih pemimpin Muslim karena itu perintah Quran. Dia akhirnya setuju dengan pendapat Ahok yang mengatakan nggak apa-apa milih pemimpin kafir. Kalau itu haram. Sama kayak gini.
nggak apa-apa makan babi. Umat Islam tuh nggak apa-apa. Al-Quran itu membolehkan kok makan babi, kan sama seperti itu gitu. Sesuatu yang haram dikatakan boleh oleh seorang Ahok. Itu masalah di situ. Nah, itu yang bikin umat Islam meradang dan posisinya sebagai orang besar, sebagai gubernur Jakarta. Itu masalahnya. Nah, demo itu tidak akan besar kalau dari awal sudah ditangani. Tapi kan tidak ditangani. Bahkan Ahok menantang. Ingat, Ahok menantang. Ahok menantang dan pengikutnya menantang. Jadi ini sebagai kata tadi kembali ke mayoritas, di mana mayoritas mau melindungi minoritas kalau minoritasnya tidak menghargai mayoritas. Kalau minoritasnya menantang mayoritas, itu yang makanya terjadi eskalasi besar. Kalau dari awal ini disikapi dengan baik, Ahok minta maaf dan Ahok itu mengubah statementnya. Maaf saya salah, saya tidak ngerti ajaran Islam. Kalau memang itu, karena yang ngomong banyak, MUI ngomong kan, kiai-kiai, ustaz-ustaz ngomong gitu. Bukan satu dua, kalau kalau yang ini kan cuma Luis sendiri yang ngomong, ustaznya salah, itu salah, itu belum persatuan gereja ada nggak katanya, persatuan gereja Indonesia yang mengatakan ustaz yang ini salah, ustaz ini salah, nggak ada kan, cuman beberapa orang kayak Luis dan ini. Nah, tapi kalau itu semua ada ngomong, MUI udah ngomong ya, kiai-kiai semua udah ngomong gitu, tapi Ahoknya masih menantang, pengikutnya masih menantang, itu di situ masalahnya. Maka jadi demo besar-besaran. Satu demo tidak juga, jadi Ahok ini terkesan dilindungi gitu. Jadi masa apa namanya, oke lah dia minoritas dilindungi, tapi kalau dia baik, dia tidak sok-sokan, dia tidak menghina, ini nggak masalah, tapi dia masa melakukan penistaan dan dia menantang pula. Itu yang Louis tidak paham. Oke? Masa gitu saya dibui sih? Yang dibui yang dia yang menghina ajaran Kristen dong harusnya. Ya kan? Nah, jadi tuduhan yang kedua mengenai saya di penjara. Yang menghina ajaran Kristen siapa? Orang cuma menyampaikan yang tertulis. Yang faktanya begitu. Ucapan Yesus yang disampaikan. Kayak Ustaz Kenama kemarin yang dihujat oleh Louis. Ustaz Kenama menyampaikan apa adanya yang Yesus katakan. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kan itu terus seperti itu gitu. Dan diartikan secara logika gitu. Dan saya sudah sampaikan juga logikanya. Nah, terserah Anda beda pendapat silakan gitu. Tapi logikanya memang tidak bisa dihilangkan kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Logis. Ada tertulisnya gitu. Tapi kayak Louis ini tidak ada tertulis. Di Somat tuh apa murtad itu nggak ada. Atau poligami kajian medisnya itu menyebabkan HIV nggak ada. Gitu. Itu masalah di situ. Mengadakan sesuatu yang nggak ada. Tapi kalau membahas sesuatu yang tulis is okay. Nah, kita tulisannya begini kita bahas yuk. Ada pendapat itu silakan, saya pendapat ini silakan. Itu nggak menghujat. Tapi menyampaikan sesuatu yang nggak tertulis ya itu yang menghujat. Cara jelas keliru. Memang dalam video terakhir saya kan agak remang-remang nih guys. Terus di belakangnya juga kayak ada penjara begitu ya. Padahal itu kusen pintu guys. Terus juga itu lighting di belakang saya itu saya lagi tes lighting, tapi ternyata jadinya remang-remang. Makanya dipikir saya di penjara begitu. Logikanya aja lah. Emangnya di penjara bisa bawa barang elektronik, pakai HP, ngevlog, terus ngedit pakai baju blaze begitu, terus ada lighting di belakangnya, kemudian upload video. Emangnya bisa di penjara? Ya enggak dong, nggak mungkin bisa. Itu sebenarnya di dalam gereja tuh. Tapi ya karena lightingnya, saya mau setting lighting ya supaya agak pro-pro dikit, tapi ternyata yang ada malah remang-remang. Yang ketiga, katanya saya kena narkoba dan juga di tempat rehabilitasi narkoba. Dari Mu'alaf Musa Channel, narkoba mungkin adik. Sinyo Saputra, Prasetyo kena narkoba coy. Dan juga Hidayah Mu'alaf Channel, tempat rehab narkoba menurut gua. Narkoba. Anda nggak salah tuduh saya kena narkoba. Gini lah, ngerokok aja saya nggak guys. Dari kecil saya nggak ngerokok. Adik saya nggak ngerokok. Adik saya kan ada dua tuh. Dua-duanya nggak ngerokok. Bapak saya nggak ngerokok. Terus juga nggak pernah miras, minum miras. Luis lupa. Bukan ngaji minum anggur. Sembahan. Itu kan termasuk apa guys ya? Itu kan apa anggur fermentasi ya itu kan termasuk alkohol, mengandung alkohol nggak itu ya saya nggak tahu kurang lebih ya yang jelas itu ada
minuman anggur yang di perjamuan itu, nah itu kalau saya belum sempat melakukan riset ya, tapi itu anggur. Nah, jadi kalau udah ngomong anggur ya, memang saya kurang mengetahui di situ, tapi Anda bisa komen di bawah ya, mungkin saya salah gitu kan. Saya juga berani menyebutkan itu alkohol, tapi kalau ngomong anggur, bisa jadilah kan gitu kan, alkohol gitu kan. Nggak pernah dugem kena narkoba dari Hong Kong. Kalau kena narkoba nih guys, nggak mungkin saya bicara bisa berdasarkan data. Kalau kena narkoba itu menurut saya nggak akan saya bicara secara sistematis. Yang kena narkoba siapa? Kena apa, data. Tapi datanya ngawur gimana? Data yang tadi saya sampaikan kayak Rabu Somad itu, datanya seperti video yang diedit pakai lagu kan. Terus Rabu Somadnya berdoa padahal mana dia bernyanyi berdoa. Itu kan datanya ngawur guys. Dia nggak ngolah, dia nggak neliti itu datanya dari mana gitu. Kalau saya tengok, saya memang murni, saya betul-betul data Luis yang full. Luis itu bikin video, saya sampaikan full tanpa saya foto-foto dan saya komentari. Ini baru data namanya, gitu kan. Nggak seperti Luis tadi ngambil video yang editan, yang bukan dari channel resmi Ustaz Somad, tapi yang udah diedit dengan hanya nyanyi gitu kan. Jadi sekali lagi guys ya, Luis ini datanya ngawur, beda sama saya. Data saya sohi gitu kan. Saya langsung ambil dari sumbernya. Ini langsung video dari channel Luis saya ambil guys. Saya download gitu dan saya komentari gitu. Yang kena narkoba itu yang kemarin itu teriak-teriak katanya suruh bunuh Ahok. Ternyata pakai peci, pakai baju-baju putih, pakai baju-baju ustadz. Ternyata produksi narkoba. Nah, ini bertentangan dengan ajaran kasih. Anggaplah Luis nih merasa ditampar gitu ya, ditampar pipi kanannya. Karena kalau tampar pipi kanan tuh gak mesti kena tampar gitu, tapi diserang. Nah, rumusan dogma dari yang Kristen yang dia yakini adalah jika ditampar pipi kananmu, maka beri pipi kiri. Berarti dia harusnya ngapa? Ketika dia merasa diserang, dia seharusnya diam dan cukup klarifikasi, saya nggak begini, selesai, ya kan? Atau yang misalnya lain kali ada orang lagi menghujatnya misalnya gitu kan, bukan menghujat ya, masa tuh menyerang atau menyindir segala macam itu, dia seharusnya diam saja dan tetap mengklarifikasi, saya nggak begini gitu ya, selesai gitu. Tapi kalau dia malah menampar, bukan hanya orang yang tadi itu ya, tapi juga yang Pak Haji yang katanya kena narkoba. Jadi sama kayak, nah ini jadi saya ubah guys ya ajarannya. Ajaran Luis itu bukan ajaran kasih, tapi ajaran modifikasi kasih. Jadi jikalau ditampar, jadi kalau Anda tampar pipi kanan Luis, dia nggak akan ngasih pipi kirinya ya guys. Dia akan apa yang dilakukan dia? Dia akan menampar Anda dan menampar orang lain gitu ya. Orang yang ada hubungan dengan Anda. Itu Luis. Jadi intinya dia sedang menerapkan ajaran kasih yang dimodifikasi. Gitu. Ngerti kan? Karena ajaran kasih itulah Luis itu kalau ditampar, diserang itu seharusnya dia diam dan mengklarifikasi. Selesai. Itu baju ajaran kasih. Acungin jempol. Tapi ketika dia diserang misalnya, lalu dia nyindir balik orang itu, menyerang orang itu, lalu dia bakal menyerang orang lain yang berhubungan dengan orang itu, yang dia bahkan tidak pernah, orang itu tidak pernah mengurus Luis itu berarti Luis menampar orang lain juga gitu. Ini bukan ajaran kasih, tapi lagi yang saya sebut namanya adalah ajaran kasih modifikasi hoax karangan Luis guys. Sekarang dibui guys. Orang yang kena narkoba pasti akan menggantungkan hidupnya terhadap narkoba. Kalau nggak pakai narkoba, maka dia tidak akan bisa hidup. Tapi sorry, itu tidak ada dalam hidup saya. Sebab saya menggantungkan hidup saya hanya di dalam tangannya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memiliki hidup, yang memberikan janji pengharapan kepada semua orang. Dan untuk teman-teman semuanya yang suka produksi narkoba, yang pakai narkoba, Tuhan yang memiliki hidup itu. Sedangkan dia aja nggak bisa menghindari dari kematian guys. Ya. Jadi dia nggak memiliki hidup ya. Ketika seorang mati, meskipun dia hidup lagi, itu tetap dia tidak memiliki hidup. Kenapa? Karena dia jujur dia pernah mengatakan ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa guys. Aku diberikan kuasa. Dia nggak punya kuasa. Jadi nggak punya kuasa, dia nggak bisa apa-apa kecuali diberikan oleh orang yang memberinya, yaitu Tuhannya, yaitu Allah tadi. Ingat, Tuhan Yesus itu mengasihi kalian. Tinggalkan itu semuanya. Gantungkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah yang bisa menyelamatkan kita. Ya mudah-mudahan ini menjawab tuduhan-tuduhan miring tentang saya yang katanya sakit, yang katanya
di penjara, yang katanya kena narkoba guys. Karena ketiga-tiganya nggak bener. Lalu kenapa sih kok saya nggak upload video selama sebulan? Saya kan juga punya keluarga nih guys. Saya punya pekerjaan lain, saya punya kesibukan. Ya tentunya saking sibuknya nggak bisa ngupload video. Lagi banyak kerjaan banget, tapi ya terima kasih lah teman-teman udah merindukan saya. Dan saya kembali untuk terus meluruskan pengajaran-pengajaran yang salah yang dituduhkan sebelah kepada orang Kristen. Terima kasih Luis Prasetyo sini guys. God be with you. Oke, jadi sebenarnya mereka ini nggak menunjukkan Anda Luis ya. Mereka berharap Anda berhenti produksi video gitu. Tapi karena Anda ngeyel ya sudahlah, kita doakan aja. Kalau saya sih doakan semoga Anda dapat hidayah gitu kan. Ini mama ini nggak tahu kamera saya kenapa nih kok gelap gini ya. Jadi mohon maaf sedikit. Saya memang beginilah adanya guys. Saya nggak tahu juga, saya belum dapat settingan nafas ya. Kamera saya ini kadang-kadang hasilnya bagus, kadang-kadang begini gitu. Saya nggak tahu nih editan saya salah atau gimana gitu kan. Oke. Jadi saya akan coba diperbaiki lain waktu ya. Jadi kalau Anda lihat gambar saya seperti ini itu suatu hal yang saya belum dapat caranya guys. Oke. Jadi sekian dulu video saya kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.